Om Swastiastu. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara menentukan kelompok mana yang memiliki rata-rata terbesar, kemudian terbesar kedua dan juga ketiga, dengan menggunakan uji independent sample t-test. Nah, di sini data yang saya gunakan adalah data pada soal pertama, yang dimana merupakan data fiktif motivasi belajar yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, karena uji T itu hanya dapat membandingkan 2 kelompok dalam satu kali analisis, maka di sini pengujiannya dilakukan secara berpasangan, yang dimana kelas A dengan kelas B, kemudian kelas A dengan kelas C, dan juga kelas B dengan kelas C. Nah, setelah membuat data menjadi 2 baris, di sini saya langsung memindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah kita salin, kita ke variabel view untuk mengubah nama datanya. Di sini saya ganti jadi kelas dan juga motivasi. Nah, lalu di sini untuk measure-nya juga kita ganti jadi scale dan nominal. Jadi, kelas untuk nominal dan motivasi kita menggunakan scale. Nah, lalu di sini kita akan mengubah values labelnya. Jadi pada values kelas kita tambahkan values 1, kemudian labelnya kelas A, lalu values 2, labelnya kelas B, dan values 3, labelnya kelas C. Nah, lalu di sini langsung aja kita uji dengan memilih menu analyze, kemudian compare means, lalu independent sample t-test. Nah, selanjutnya saya memasukkan variabel motivasi ke bagian test variabel, kemudian variabel kelas ke bagian grouping variables. Setelah itu saya menentukan kode kelompok yang akan dibandingkan, kemudian menekan continue dan OK. Nah, langkah ini akan dilakukan untuk setiap pasangan kelompok. Nah, baik, di sini pada pengujian pertama, saya membandingkan kelas A dengan kelas B. Untuk outputnya, di sini terlihat pada tabel grup statistik, terlihat bahwa kelas A memiliki rata-rata motivasi belajar sebesar 62,53, sedangkan kelas B memiliki rata-rata sebesar 72,00. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata motivasi belajar kelas B itu lebih tinggi dibandingkan kelas A. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel independent sample test, nilai Levens testnya memiliki signifikansi sebesar 0,920. Karena nilai itu lebih besar dari 0,05, maka digunakan baris equal variances assumed. Lalu pada baris tersebut diperoleh dari nilai sig kurang dari 0,001. Karena nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas A dan juga kelas B. Nah, lalu di sini kita bandingkan kelas A dengan kelas C, yang dimana berdasarkan tabel grup statistiknya kelas A memiliki rata-rata sebesar 62,53, sedangkan kelas C memiliki rata-rata sebesar 84,33. Dari hasil ini dapat terlihat bahwa kelas C yang memiliki rata-rata motivasi belajar yang lebih tinggi. Lalu pada tabel independent sample test, nilai signifikan Levensnya adalah 0,835, dan karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka kembali digunakan baris equal variances assumed. Kemudian nilai sig diperoleh dari 0,001, karena nilai tersebut juga lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas A dan juga kelas C. Lalu pada pengujian terakhir yang dilakukan antara kelas B dan juga kelas C, yang dimana pada tabel grup statistiknya kelas B memiliki rata-rata sebesar 72,00, sedangkan kelas C memiliki rata-rata sebesar 84,33. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata motivasi belajar kelas C lebih tinggi dibandingkan kelas B. Lalu pada tabel independent sample test, nilai Levens test sebesar 0,755, itu karena nilainya juga lebih besar dari 0,05, maka digunakan baris equal variances assumed.
Selanjutnya diperoleh nilai SIK kurang dari 0,01, yang dimana karena nilai itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas B dan juga kelas C. Baik, kesimpulan berdasarkan ketiga pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh pasangan kelas memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga terdapat perbedaan rata-rata motivasi belajar yang signifikan pada setiap kelompok. Berdasarkan nilai rata-ratanya, urutan motivasi belajar dari yang tertinggi hingga terendah itu mulai dari kelas C dengan rata-rata 84,33, kemudian kelas B dengan rata-rata 72,00, dan terakhir kelas A dengan rata-rata 62,53. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelas C merupakan kelompok yang memiliki motivasi belajar tertinggi, diikuti oleh kelas B, dan terakhir kelas A memiliki rata-rata motivasi belajar paling rendah. Baik, demikian penjelasan saya mengenai uji Independent Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Saya tutup dengan terima kasih.